Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan hasil dan demo dari aplikasi pemesanan waktu pangkas pada usaha jasa barbershop berbasis Android. Aplikasi ini ditujukan untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat Diploma 3 Politeknik Negeri Medan. Untuk demo yang pertama, saya akan menunjukkan bagaimana proses pendaftaran nomor telepon yang dilakukan oleh pelanggan dan melakukan verifikasi nomor telepon dan mendapatkan kode OTP yang akan diterima melalui SMS. Untuk yang pertama, kita akan membuka aplikasi yang digunakan oleh pelanggan. Di sini aplikasi yang digunakan oleh pelanggan yaitu pemesanan waktu barbershop. Setelah itu kita akan membuka aplikasi tersebut. Setelah kita membuka aplikasi tersebut, maka akan muncul dialog izinkan pemesanan waktu untuk mengakses kalender. Kita klik izinkan. Setelah kita klik izinkan, maka aplikasi akan terbuka. Nah, setelah aplikasi terbuka, maka untuk pertama kali aplikasi akan menampilkan halaman untuk masuk ke dalam aplikasi. Di sini untuk masuk ke dalam aplikasi kita akan mengklik tombol masuk. Setelah kita mengklik tombol masuk, maka aplikasi akan menampilkan halaman untuk memasukkan nomor HP yang aktif agar nomor HP tersebut mendapatkan kode verifikasi OTP yang berjumlah 6 digit yang akan dilakukan untuk mendaftarkan akun dari pelanggan. Di sini kita akan masukkan nomor teleponnya, di sini kode negara. Di sini nomor telepon yang akan dilakukan verifikasi. 144. Nah, setelah kita memasukkan data nomor telepon yang sesuai dengan nomor HP kita, maka selanjutnya kita klik tombol terima kode verifikasi. Setelah kita klik tombol terima kode verifikasi, maka sistem akan mengirimkan data nomor telepon ke server dan server akan mengirimkan kode 6 digit kode. Nah, ini kode tersebut yang telah kita dapatkan melalui server. Ketika kita masukkan kode tersebut dengan format yang salah atau kode yang salah, maka aplikasi akan menampilkan pesan error, terjadi kesalahan saat memverifikasi kode OTP. Nah, ketika kita memasukkan kode yang benar, kita klik tombol verifikasi kode OTP. Ketika kode verifikasi tersebut benar, maka aplikasi akan menampilkan halaman untuk membuat informasi akun dari pelanggan. Informasi akun dari pelanggan di sini yaitu nama pelanggan dan alamat pelanggan. Di sini kita untuk data percobaan yaitu kita isi datanya dengan nama saya sendiri. Lalu alamatnya kita isi dengan Medan. Setelah kita mengisi data-data informasi akun pelanggan tersebut, selanjutnya kita akan mengklik tombol buat akun. Setelah kita mengklik tombol buat akun, maka aplikasi akan menampilkan halaman dashboard pelanggan. Setelah aplikasi menampilkan halaman dashboard pelanggan, maka untuk demo yang berikutnya saya akan menunjukkan apa saja sih fitur-fitur yang ada di aplikasi yang digunakan oleh pelanggan. Untuk demo yang pertama cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan hasil dan demo dari aplikasi pemesanan waktu pangkas pada usaha jasa barbershop berbasis Android. Untuk demo yang kedua, saya akan menunjukkan bagaimana fitur-fitur yang ada pada aplikasi pelanggan. Untuk halaman yang pertama yaitu kita terdapat fitur beranda. Fitur beranda ini terdapat menu-menu untuk melakukan pemesanan, menu-menu keranjang pemesanan, keranjang barang pemesanan, menu untuk favorit. Menu favorit ini yaitu menu di mana pelanggan dapat memasukkan daftar-daftar favorit barbershop favorit yang diinginkan oleh pelanggan. Di sini kita melihat juga menu riwayat. Di sini menu riwayat yaitu menu riwayat yang akan digunakan oleh pelanggan untuk melihat bagaimana
riwayat pemesanan yang sudah dilakukan oleh pelanggan. Nah, di menu riwayat ini ada terdapat dua halaman, yaitu riwayat dalam proses dan riwayat lengkap. Riwayat dalam proses sendiri yaitu riwayat di mana pelanggan melakukan proses pemesanan tetapi belum terselesaikan. Untuk yang lengkap, di mana pelanggan melakukan pemesanan tetapi pemesanan tersebut sudah selesai dilakukan. Selanjutnya yaitu fitur terdekat saya. Fitur terdekat saya ini yaitu digunakan pelanggan untuk melihat lokasi-lokasi barbershop mana yang ada di Maps. Jadi pelanggan tidak ragu untuk mengetahui di mana saja sih barbershop yang sudah berkontribusi ataupun bergabung dengan aplikasi ini. Ketika kita klik, maka akan muncul izinkan pemesanan otomatis untuk mengakses lokasi di perangkat ini. Ketika kita klik izinkan, maka aplikasi akan menampilkan lokasi-lokasi barbershop yang sudah bergabung di aplikasi ini. Ini merupakan aplikasi barbershop yang sudah tergabung di aplikasi ini. Untuk data-data sementaranya saya masih memasukkan beberapa data barbershop saja untuk data percobaan. Selanjutnya yaitu fitur ubah bahasa. Nah, fitur ubah bahasa sendiri digunakan untuk mengubah bahasa dari aplikasi ini menjadi bahasa Inggris. Jadi aplikasi dapat menggunakan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketika kita pilih bahasa Inggris lalu kita klik gunakan, maka bahasa dari aplikasi dan juga perangkat dari pelanggan akan berubah menjadi bahasa Inggris. Sebentar, lagi loading. Nah, aplikasi akan merubah bahasanya sendiri menjadi bahasa Inggris. Kita lihat di sini bahasa dari aplikasi sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, bagaimana kita ingin menampilkan list-list favorit ini atau memasukkan data-data barbershop ke dalam favorit? Dengan cara kita klik menu pemesanan, lalu kita pilih barbershop sesuai dengan kota kita. Sini barbershop yang sudah ada, kita klik Medan dan Medan Kota. Ini untuk data sementara. Saya coba. Nah, untuk memasukkan daftar barbershop ke dalam list favorit, pelanggan bisa mengklik tombol hati atau tombol love di samping tombol detail. Untuk tombol detail sendiri yaitu pelanggan dapat melihat detail informasi dari barbershop yang ingin dilakukan pemesanan. Nah, di informasi tersebut meliputi informasi berupa status buka tutup barbershop, nama barbershop, alamat, nomor HP, dan website jika ada. Nah, selain itu kita juga dapat melihat informasi terkait dengan pelayanan daftar pelayanan yang ada di barbershop itu sendiri. Ketika kita klik tombol love ini, maka barbershop ditambahkan ke dalam daftar favorit. Kita klik lagi, barbershop ditambahkan ke dalam list favorit atau daftar favorit. Untuk melihatnya, kita klik menu favorit ini, maka aplikasi akan menampilkan barbershop yang telah dipilih oleh pelanggan agar dimasukkan ke dalam daftar favorit. Untuk menghapusnya, pelanggan dapat mengklik tombol tong sampah di sudut kanan bawah dari aplikasi. Ketika kita klik salah satu, maka semua data-data daftar favorit akan terhapus. Ketika kita klik tombol clear, semua data akan terhapus semua di dalam database. Untuk halaman yang berikutnya yaitu halaman perbelanjaan atau shopping items. Nah, di halaman shopping items ini, pelanggan dapat memasukkan barang ke keranjang pemesanan ketika pelanggan ingin melakukan pemesanan terhadap barbershop. Sebagai contoh, kita akan memasukkan barang ke dalam keranjang pemesanan. Di sini data yang sudah ada saya masukkan untuk sementara.
yaitu data di Medan dan di Medan Kota. Nah, kita pilih barbershop yang ingin kita masukkan ke keranjang pemesanan. Nah, di sini terdapat pilih kategori item. Nah, kategori item ini dapat ditambahkan oleh pemilik barbershop dengan menggunakan aplikasi yang khusus digunakan oleh pemilik barbershop, admin barbershop, dan tukang pangkas. Nah, ketika kita memilih kategori seperti pomade, akan menampilkan daftar-daftar barang sesuai dengan kategori yang dipilih. Di sini kita akan mencoba memasukkan data ke dalam keranjang dengan cara mengklik tombol item tambahkan ke keranjang di samping kiri kanan bawah. Nah, di sini kita melihat ya bahwasanya stok terdapat status ya, bahwasanya stok itu tersedia dan stok itu tidak tersedia. Jika stok itu tidak tersedia, maka barang tersebut tidak dapat ditambahkan ke dalam keranjang pemesanan. Jika stok tersedia, maka barang dapat ditambahkan ke dalam keranjang pemesanan. Ketika kita klik salah satu barang, maka akan tampil detail informasi mengenai barang tersebut. Ketika kita klik tombol tambah ke keranjang, maka barang tersebut ditambahkan ke keranjang pemesanan. Ketika kita klik tombol button keranjang yang muncul pada saat kita tambahkan barang ke keranjang, maka akan menampilkan list barang yang ada di dalam keranjang pemesanan. Nah, bagaimana jika kita ingin memasukkan barang tetapi kita memilih barbershop yang berbeda? Itu tidak bisa dilakukan. Sebagai contoh, kita di sini memasukkan barang dari barbershop yang berbeda. Kita masukkan barang dari barbershop yang berbeda, maka akan muncul layout, yaitu dia memberitahu bahwasanya barbershop yang kita pilih berbeda. Itu bisa dilakukan, tetapi data yang ada di dalam keranjang harus dihapus terlebih dahulu dan diganti oleh data yang baru. Ketika kita klik tombol OK, maka data yang ada di dalam keranjang akan terganti dengan data yang baru. Nah, ketika kita klik tombol tambah, maka jumlah dari barang yang ingin dipesan di keranjang pemesanan akan bertambah sesuai dengan kuantitas yang ingin dilakukan pelanggan. Ketika kita klik tombol hapus, maka barang akan terhapus di dalam keranjang. Selanjutnya, di sini ada halaman profile. Nah, di halaman profile ini pelanggan dapat melakukan ubah informasi akun. Juga bisa memasukkan foto dan juga bisa melihat histori pemesanan atau riwayat pemesanan dan bisa melihat ketentuan-ketentuan layanan. Ketentuan layanan ini terkait dengan informasi bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Dan juga terdapat fitur undang teman. Undang teman di sini bahwasanya kita memberitahu teman agar menggunakan aplikasi ini. Ketika kita klik undang teman, maka aplikasi akan mendirect atau mengarahkan pengguna untuk memberitahu melalui WhatsApp, newsfeed, direct message, Instagram, dan lain-lain. Ketika kita klik tombol edit di sini itu untuk mengubah informasi akun. Ketika kita klik, maka akan menampilkan form untuk ubah informasi akun. Ketika kita ubah salah satu data, maka ketika kita klik edit profil, maka data informasi akun dari pelanggan akan terubah. Maaf, tadi videonya sempat terpotong karena durasi yang disediakan oleh aplikasi perekam video telah habis. Nah, selanjutnya di di halaman profile ini pelanggan juga bisa memasukkan foto profil dari pelanggan dengan cara mengklik gambar yang ada di halaman tersebut, lalu akan mengarahkan ke dalam galeri dari pelanggan, galeri dari perangkat yang digunakan oleh pelanggan. Kita klik salah satu foto, lalu kita klik tombol simpan foto, maka foto dari pelanggan akan diupload ke database. Ketika selesai upload sukses, maka foto tersebut akan berubah. Sekian untuk demo yang kedua mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi yang digunakan oleh pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan demo dari aplikasi pemesanan waktu pangkas pada usaha jasa barbershop berbasis Android. Untuk demo yang berikutnya, yaitu demo ketiga, saya akan menunjukkan bagaimana proses pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Di sini saya menggunakan dua perangkat, yaitu satu perangkat untuk aplikasi yang digunakan oleh pelanggan dan satu lagi perangkat yang digunakan untuk melakukan konfirmasi pemesanan atau aplikasi yang digunakan oleh pemilik barbershop, admin barbershop, ataupun tukang pangkas dalam mengelola data-data pangkasnya. Untuk yang pertama, kita membuka aplikasi khusus untuk pelanggan. Setelah menampilkan halaman dashboard dari aplikasi pelanggan, kita klik tombol pemesanan atau menu pemesanan. Maka aplikasi akan menampilkan tahap atau langkah-langkah untuk melakukan pemesanan waktu ke barbershop yang ingin dipesan. Langkah yang pertama yaitu kita memilih barbershop yang akan kita lakukan pemesanan. Di sini kita pilih sesuai dengan kota pelanggan. Untuk data percobaan saya sudah memasukkan data di Medan. Lalu kita klik Medan Kota. Nah, di sini kita melihat bahwasanya ketika barbershop itu memiliki status buka, maka barbershop tersebut dapat dipilih. Ketika barbershop tersebut memiliki status tutup, maka barbershop tidak dapat dipilih dan tidak dapat dilakukan pemesanan. Selanjutnya kita klik tombol selanjutnya. Lalu akan menampilkan daftar-daftar tukang pangkas yang ada di barbershop tersebut. Seperti contoh, kita akan melakukan pemesanan terhadap salah satu tukang pangkas yang tersedia. Kita klik salah satu, lalu kita klik selanjutnya. Nah, ketika kita klik selanjutnya, maka akan muncul daftar slot atau daftar slot waktu yang tersedia di aplikasi tersebut. Di sini kita melihat bahwasanya ketika jam yang ada di perangkat lebih besar daripada jam yang ada di aplikasi, maka aplikasi akan melakukan tersegel. Waktu slot tersebut tersegel dan tidak dapat dilakukan pemesanan, tidak dapat diklik sama sekali. Dengan keterangan di sini waktu habis. Lalu kita akan memilih waktu yang tersedia. Di sini kita akan memilih waktu 13.30, lalu kita klik selanjutnya. Nah, di step yang terakhir, maka akan menampilkan informasi lengkap tentang pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Di sini kita melihat bahwasanya informasi tersebut meliputi waktu yang dipesan oleh pelanggan, nama tukang pangkas, nama barbershop, ini website, informasi tambahan, ini nomor telepon barbershop. Di sini jam yang digunakan aplikasi, jam yang digunakan aplikasi dari jam berapa sampai jam berapa, dan di sini alamat dari barbershop tersebut. Ketika kita klik konfirmasi, ya tunggu sebentar, maka pemesanan akan berhasil dilakukan. Nah, di aplikasi yang digunakan oleh pemilik barbershop, admin barbershop, dan tukang pangkas akan menerima notifikasi pemesanan baru bahwasanya terdapat pelanggan yang memesan terhadap tukang pangkas. Karena di sini kita tadi melakukan pemesanan terhadap tukang pangkas yang bernama Jalal, maka di aplikasi tersebut diterima notifikasi bahwasanya Jalal pemesanan baru. Selanjutnya kita akan masuk ke proses konfirmasi pemesanan. Untuk proses konfirmasi pemesanan, kita dapat menggunakan aplikasi yang digunakan oleh pemilik barbershop, admin barbershop, ataupun tukang pangkas. Untuk melakukan konfirmasi pemesanan hanya bisa dilakukan oleh admin barbershop dengan cara yaitu kita klik notifikasi yang ada pada aplikasi pemesanan yang digunakan oleh pemilik barbershop, admin barbershop, ataupun tukang pangkas. Ketika kita klik notifikasi tersebut, maka akan menuju ke halaman pilih kota untuk melakukan konfirmasi pemesanan sesuai dengan pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan sebelumnya. Kita pilih
dan kota. Lalu kita pilih Brooklyn Barbershop sesuai dengan pemesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Nah, di sini kita melakukan login sebagai admin karena admin sendiri yang bisa melakukan konfirmasi pemesanan ataupun melakukan batal pemesanan. Kita klik pilih, maka kita akan memasukkan username dan password admin. Di sini saya telah memasukkan data percobaan untuk admin. Kita klik tombol masuk. Ketika data sesuai, maka akan memunculkan dashboard dari admin. Di sini untuk melakukan konfirmasi pemesanan, kita memilih menu konfirmasi pemesanan. Kita klik pilih menu tersebut, maka akan muncul daftar tukang pangkas yang ingin kita lakukan konfirmasi pemesanan. Sesuai dengan pemesanan yang telah kita lakukan sebelumnya, kita akan melakukan konfirmasi terhadap tukang pangkas bernama Jalal. Lalu kita klik tombol pilih. Di sini kita akan melakukan konfirmasi pemesanan terhadap waktu yang telah dipesan, yaitu 13.30. Kita klik salah satu waktu. Nah, setelah kita klik salah satu waktu, maka akan menampilkan halaman checkout layanan. Checkout layanan di sini merupakan informasi mengenai pemesanan waktu yang dilakukan oleh pelanggan terkait dengan nama pelanggan, informasi pemesanan, nama barbershop, alamat barbershop, waktu yang dipesan, dan nama tukang pangkas. Setelah proses pangkas yang dilakukan oleh pelanggan telah selesai, maka di sini kita masukkan pelayanan yang diambil oleh pelanggan. Seperti contoh, kita pilih All-in Package ataupun Hermax sesuai dengan pelayanan yang ada di barbershop tersebut. Lalu kita klik item tambahan. Ketika kita klik item tambahan, maka akan menampilkan item-item yang ada di barbershop tersebut. Jika pelanggan menambahkan item tersebut atau melakukan pangkas sambil memesan barang, maka ini kita tambahkan agar data yang diambil oleh pelanggan itu sesuai dengan data yang ada di aplikasi. Nah, di sini ada informasi mengenai tidak ada gambar capture dan tambah gambar capture. Untuk gambar capture sendiri yaitu bukti dari pangkas yang telah dilakukan oleh pelanggan, bisa ditambahkan ataupun bisa juga tidak. Ketika kita ingin menambahkannya, kita pilih tambah gambar capture, lalu kita mengklik gambar yang ada di halaman tersebut, maka akan mengakses kamera dari perangkat. Lalu kita lakukan proses capture. Ketika selesai, kita klik OK, maka gambar akan tampil di halaman checkout layanan. Ketika kita klik konfirmasi, maka akan muncul faktur dari pemesanan yang ingin diselesaikan. Faktur tersebut berisi dengan informasi lengkap mengenai nomor faktur, nama barbershop, alamat barbershop, tukang pangkas yang dipesan, nama pelanggan, nomor HP dari pelanggan, waktu yang telah dipesan, pelayanan yang diambil oleh pelanggan, dan item tambahan yang diambil oleh pelanggan. Kita klik konfirmasi. Ketika kita klik konfirmasi, maka pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan telah selesai. Setelah kita melakukan konfirmasi pemesanan, maka di aplikasi pelanggan akan memunculkan notifikasi bahwasanya terima kasih sudah memesan. Ketika kita klik notifikasi tersebut, maka pelanggan akan diberikan form untuk memberikan peringkat dan komentar ke tukang pangkas yang telah selesai melakukan pemesanan terhadap pelanggan tersebut. Kita pilih ratingnya yaitu bintang 4 dan kita pilih berikan komentar good. Maka komentar dan rating ini akan ditambahkan ke tukang pangkas.
maka rating sudah berhasil diberikan. Terima kasih. Sekian untuk proses dari pemesanan dan konfirmasi pemesanan. Untuk proses selanjutnya yaitu saya akan menunjukkan bagaimana admin dalam melakukan batal pemesanan dan juga pelanggan untuk melakukan ubah pemesanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan demo dari aplikasi pemesanan waktu pangkas pada usaha jasa barbershop berbasis Android. Untuk demo yang berikutnya, yaitu demo keempat, saya akan menunjukkan bagaimana pelanggan dapat melakukan perubahan dalam pemesanan dan admin dapat melakukan pembatalan pemesanan. Untuk yang pertama yaitu bagaimana cara pelanggan agar dapat merubah pemesanan. Untuk merubah pemesanan, pelanggan tidak dapat langsung mengakses menu pemesanan. Ketika pelanggan mengakses menu pemesanan, maka jika pelanggan mengakses menu pemesanan pada saat pemesanan ada dalam proses, maka itu tidak bisa dilakukan. Akan muncul layout bahwasanya pemesanan belum selesai. Di sini diberitahukan bahwasanya selesaikan terlebih dahulu pemesanan jika ingin melakukan pemesanan yang baru. Kita klik tombol ya lihat itu, maka akan menuju ke dalam halaman riwayat pemesanan dalam proses. Untuk melakukan perubahan pemesanan, di sini pelanggan dapat mengklik tombol ubah pemesanan di halaman riwayat pemesanan dalam proses. Ketika kita klik ubah pemesanan, maka terdapat dialog informasi bahwasanya ketika kita ingin mengubah informasi pemesanan, maka pemesanan yang lama akan dihapus dan digantikan oleh pemesanan yang baru. Ketika kita klik OK, maka pemesanan dihapus dan akan langsung menuju ke langkah-langkah untuk melakukan pemesanan yang baru. Kita akan melakukan pemesanan yang baru terhadap barbershop yang ingin kita lakukan pemesanan. Kita klik Medan Kota barbershop yang buka, lalu kita pilih salah satu barbershop dan kita akan melakukan pemesanan terhadap Rahmat karena pemesanan yang sebelumnya kita melakukan pemesanan terhadap Jalal. Kita melakukan proses pemesanan terhadap Rahmat, lalu kita pilih waktu yang ingin kita pesan. Saya ingin pesan di 14.30. Kita klik selanjutnya, akan menampilkan informasi pemesanan, informasi lengkap dari pemesanan. Lalu kita klik konfirmasi. Kita klik konfirmasi. Maka pemesanan baru telah selesai dilakukan oleh pelanggan. Sini terdapat notif dan di sini di riwayat dalam proses merupakan daftar pemesanan yang baru saja dilakukan dan pemesanan yang lama sudah dihapus. Nah, bagaimana admin dalam melakukan pembatalan pemesanan nih terhadap pelanggan yang tidak kunjung datang ke barbershop yang telah dipesan? Dengan cara admin dapat mengklik tombol notifikasi di perangkat yang digunakan oleh admin. Lalu kita pilih kota sesuai dengan barbershop yang ingin kita lakukan pembatalan pemesanan. Kita pilih lokasinya, lalu kita pilih nama barbershopnya, dan kita di sini untuk melakukan pembatalan kita login sebagai admin. Kita masukkan username dan password admin. Password admin. Klik masuk. Di sini kita untuk melakukan proses pembatalan pemesanan kita klik tombol konfirmasi pemesanan. Jika klik konfirmasi pemesanan, kita akan ditampilkan oleh daftar tukang pangkas yang ada di barbershop tersebut. Karena kita akan membatalkan proses pemesanan yang dilakukan oleh Rahmat, maka kita klik Rahmat. Kita pilih, maka akan tampil slot waktu seperti kita mengkonfirmasi pemesanan. Untuk membatalkan pemesanannya kita pilih salah satu slot waktu, lalu kita pilih tombol batalkan pemesanan.
Ketika kita klik tombol batalkan pemesanan, maka akan muncul dialog bahwasanya ingin membatalkan pemesanan dengan kode pemesanan yang ada di layar dialog tersebut. Ketika kita klik tombol ya, maka pemesanan akan dihapus dan dibatalkan, dan pelanggan mendapatkan notif bahwasanya pemesanan dibatalkan oleh admin. Terima kasih. Itulah demo untuk bagaimana cara pelanggan dalam mengubah pemesanan dan admin dalam melakukan pembatalan pemesanan. Untuk demo yang selanjutnya, yaitu saya akan menunjukkan bagaimana pemilik barbershop untuk mendaftarkan barbershop yang dimilikinya ke dalam aplikasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari demo aplikasi pemesanan waktu pangkas pada usaha jasa barbershop berbasis Android. Pada demo yang kelima ini, saya akan menunjukkan bagaimana pemilik barbershop dalam melakukan pendaftaran barbershop yang dimilikinya ke dalam aplikasi. Di sini saya sudah mendapatkan data-data dari barbershop yang sudah saya cari di internet sebagai data percobaan. Untuk yang pertama, kita akan membuka aplikasi khusus untuk pemilik barbershop, admin barbershop, ataupun tukang pangkas. Kita klik aplikasi tersebut, maka akan muncul tampilan splash screen aplikasi. Setelah splash screen aplikasi, untuk melakukan pendaftaran barbershop ke dalam aplikasi, kita akan memilih tombol daftar. Ketika kita klik tombol masuk, ini merupakan tombol yang digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi, yang digunakan untuk mengelola data-data barbershop yang sudah didaftarkan ke dalam aplikasi dan sudah diverifikasi oleh penyedia aplikasi. Untuk mendaftarkan barbershop, kita klik tombol daftar. Lalu kita pilih sesuai dengan kota berada di mana barbershop kita. Di sini kita pilih untuk data percobaan, kita pilih Medan, dan kita pilih kotanya di Medan Johor. Setelah kita pilih lokasi dan kota tersebut, maka akan muncul form pendaftaran data barbershop. Di sini form yang harus diisi yaitu nama barbershop, alamat barbershop, nomor HP. Nomor HP di sini untuk menerima informasi terkait dengan verifikasi yang sudah dilakukan oleh penyedia aplikasi ke barbershop yang telah didaftarkan. Lalu di sini ada website, jika tidak ada boleh dikosongkan. Dan di sini lokasi barbershop. Lokasi barbershop ini terkait dengan titik latitude dan longitude yang bisa didapatkan di Google Maps. Kita akan mengisi data-data barbershop ini sesuai dengan data yang sudah saya cari di internet untuk data percobaan. Sesuai dengan datanya, yaitu di sini nama barbershop. Nama barbershopnya kita pilih Medan. Medan barbershop. Untuk alamatnya sesuai dengan data yang telah saya cari untuk data percobaan, yaitu Jalan Merdeka. Untuk nomor HP kita masukkan 0822 7693 6253. Untuk website, jika barbershop tersebut tidak memiliki website ataupun informasi selanjutnya, boleh dikosongkan. Ini kita kosongkan saja. Untuk lokasi barbershop ini merupakan titik latitude dan longitude. Titik latitude dan longitude ini memiliki format. Jika kita memasukkan format yang salah di kedua titik tersebut, maka akan tampil error di form di titik latitude ataupun longitude. Ketika kita masukkan format latitude benar seperti dengan data yang sudah saya cari untuk data percobaan 3 5 7 2
5398 dan titik longitude-nya salah, kita klik tombol daftar, maka akan tampil juga error di form titik longitude. Jadi kita harus masukkan format yang benar, 869 235. Nah, setelah kita mengisi data-data barbershop yang ingin kita daftarkan dalam aplikasi, maka kita klik tombol daftar. Ketika sudah kita lakukan klik tombol daftar, maka akan muncul form untuk mengisi data-data dari pemilik barbershop tersebut. Data tersebut terkait dengan nama pemilik, email pemilik yang digunakan untuk menerima informasi lanjutan terkait dengan verifikasi data-data barbershop dan data-data akun yang dimasukkan oleh pemilik. Di sini ada username owner yang digunakan untuk login ke dalam aplikasi untuk mengelola data-data informasi barbershop. Lalu di sini kita bisa melihat bahwasanya di sini ada kata sandi barbershop, kata sandi pemilik barbershop, dan identitas pemilik, agar pihak penyedia aplikasi bisa memfilter bahwasanya data yang dimasukkan owner itu benar atau salah. Di sini kita akan memasuki data sampel, yaitu SAYUT. Emailnya yaitu email aktif, sebagai contoh sayuti@gmail.com, dan username-nya yang digunakan untuk login ke dalam aplikasi, lalu password. Di sini kita akan memasukkan identitas pemilik dari barbershop tersebut, bisa KTP ataupun paspor, foto berupa foto. Masih loading. Ketika kita sudah selesai memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk data pemilik barbershop, selanjutnya kita klik tombol daftar akun. Ketika kita klik tombol daftar akun, maka data-data yang telah dimasukkan tadi dimasukkan ke dalam database dan akan muncul pemberitahuan bahwasanya pengisian data pendaftaran barbershop telah berhasil. Mohon untuk menunggu data yang telah didaftarkan agar diproses oleh pihak penyedia aplikasi, agar dilakukan proses verifikasi. Untuk melihat apakah data-data ini sudah masuk atau belum, kita bisa melihatnya di database Firebase. Nah, ini tadi data-data yang telah kita masukkan. Di sini kita melihat bahwasanya verifikasi ini masih bernilai false, dan akun dari owner masih bernilai false juga. Ketika pihak penyedia aplikasi memeriksa data-data yang telah didaftarkan oleh pemilik barbershop ini benar, maka pihak penyedia aplikasi akan melakukan verifikasi agar akun-akun dan data-data yang didaftarkan oleh pemilik barbershop ini dapat digunakan di aplikasi. Lakukan update dan verifikasi. Kita lakukan update ke true. Nah, maka setelah kita pihak penyedia aplikasi telah selesai melakukan aktivasi dan verifikasi terhadap akun dan data-data yang ada di barbershop, maka akun yang didaftarkan dan data-data barbershop yang telah didaftarkan telah masuk ke dalam aplikasi dan bisa digunakan. Untuk proses pemberitahuan ke dalam email dan nomor telepon ini masih menggunakan manual dengan cara membroadcast ke email yang telah dimasukkan oleh pemilik barbershop tersebut. Sekian demo dari aplikasi pemesanan waktu barbershop berbasis Android. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan demo dari aplikasi pemesanan waktu pangkas pada usaha jasa barbershop berbasis Android. Untuk demo yang berikutnya, yaitu demo ke-6,
saya akan menunjukkan bagaimana ketika kita login sebagai pemilik barbershop di dalam aplikasi dan apa saja fitur-fitur yang tersedia untuk pemilik barbershop. Sebelumnya kita membuka aplikasi khusus untuk pemilik barbershop, admin barbershop, dan tukang pangkas. Lalu kita klik tombol masuk dan kita pilih lokasi barbershop yang ingin kita lakukan pengelolaan data barbershop. Sebagai data percobaan, kita akan mengelola informasi barbershop yang kita daftarkan sebelumnya, yaitu di lokasi Medan Johor dan di Medan Barbershop, Jalan Merdeka. Nah, di sini kita akan melakukan login sebagai pemilik barbershop agar dapat mengelola data-data informasi terkait barbershop. Kita masukkan username-nya sesuai dengan yang telah kita daftarkan sebelumnya. Lalu kita masukkan kata sandinya. Ketika kita masukkan kata sandi yang salah, maka akan muncul pesan error. Nah, di sini terdapat juga fitur lupa password yang digunakan oleh pemilik barbershop ketika ingin melakukan login ke dalam aplikasi tetapi terkena lupa password atau pemilik barbershop lupa terhadap passwordnya. Ketika kita klik lupa password, maka di sini aplikasi meminta untuk memasukkan email yang telah didaftarkan di dalam aplikasi. Kita masukkan email yang telah didaftarkan. Maka akan menampilkan data-data pemilik barbershop yang ada di dalam yang sesuai dengan email yang dimasukkan. Di sini untuk lupa password langsung dilakukan untuk merubah password yang baru untuk pemilik barbershop. Ketika kita tidak ingin merubah passwordnya, kita bisa klik kembali dan kita lakukan login kembali ketika kita ingat password dari pemilik barbershop tersebut. Ketika data-data password ini sudah benar, kita masukkan, kita klik tombol masuk, maka akan tampil halaman utama ketika kita login sebagai pemilik barbershop. Di sini apa saja sih fitur-fitur yang bisa digunakan ketika kita login sebagai pemilik barbershop? Yang pertama, kita bisa melihat profil dari pemilik barbershop tersebut. Kita bisa melakukan ubah profil dan kita bisa melihat informasi-informasi akun-akun yang dimiliki oleh pemilik barbershop. Lalu, pemilik barbershop dapat merubah status buka dan tutup dari barbershop yang dimilikinya. Apakah barbershop tersebut ingin dibuka atau barbershop tersebut tutup pada saat jam operasional. Ketika kita klik tombol switch, apakah ingin membuka barbershop, maka status dari barbershop ini akan berubah menjadi buka. Ketika kita klik lagi, maka barbershop tersebut akan merubah statusnya menjadi tutup. Di tampilan dashboard dari pemilik barbershop tersebut terdapat menu-menu, yaitu menu karyawan admin, menu barbershop saya, menu faktur, menu tukang pangkas, menu item, dan menu keluar. Untuk menu karyawan admin, ini digunakan untuk memasukkan data-data admin yang bekerja di barbershop milik pemilik barbershop tersebut. Cara melakukannya yaitu klik daftarkan admin barbershop kamu. Ketika kita klik daftarkan barbershop admin kamu, maka akan muncul informasi untuk memasukkan data-data admin yang digunakan admin untuk melakukan konfirmasi pemesanan di dalam aplikasi. Di sini kita masukkan untuk data percobaan, datanya yaitu rese umur 22. Username-nya digunakan untuk login sebagai admin. Itu kita masukkan rese dan passwordnya. Ketika kita klik tambah admin, maka data dari admin barbershop tersebut akan ada dan telah ditambahkan. Ketika kita klik daftar salah satu daftar dari admin tersebut, maka akan menampilkan informasi lengkap dari admin yang telah didaftarkan.
di sini juga bisa kita hapus ya data-data admin yang telah didaftarkan oleh pemilik barbershop. Untuk menu yang berikutnya yaitu barbershop saya. Nah, di menu ini pemilik barbershop dapat melakukan menambahkan informasi pelayanan dan melakukan perubahan terhadap informasi-informasi terkait barbershop yang dimilikinya. Seperti contoh, kita akan memilih menu barbershop saya. Di sini pemilik barbershop dapat melakukan ubah gambar yang akan ditampilkan di aplikasi pelanggan. Gambar tersebut terkait dengan gambar barbershop yang dimilikinya, dan juga bisa melakukan tambah informasi pelayanan. Kita akan mencoba untuk menambah pelayanan yang ada di barbershop yang baru kita daftarkan. Contoh, kita akan memasukkan nama pelayanan dan harga pelayanan. Harganya, lalu kita klik tombol tambah pelayanan. Ketika kita klik tombol tambah pelayanan, maka informasi dari pelayanan tersebut akan muncul di halaman informasi barbershop dan sudah disimpan di database. Untuk menu yang selanjutnya yaitu menu faktur barbershop. Nah, di menu faktur barbershop ini hanya tersedia di hak akses atau kita login sebagai pemilik barbershop dan owner barbershop. Digunakan untuk melihat bukti-bukti faktur pemesanan yang telah selesai dilakukan oleh pelanggan dan juga admin barbershop. Ketika kita klik, maka akan memunculkan daftar-daftar faktur yang telah selesai dilakukan oleh pelanggan. Di sini juga bisa memfilter bahwasanya faktur itu ditampilkan berdasarkan nama tukang pangkas yang ada di barbershop tersebut. Untuk menu yang berikutnya yaitu tukang pangkas saya. Nah, di menu tukang pangkas saya ini, pemilik barbershop dapat melakukan kelola data dari tukang pangkas yang bekerja di barbershop yang dimilikinya. Ketika kita klik, maka akan memunculkan daftar-daftar tukang pangkas yang telah didaftarkan. Untuk cara mendaftarkannya, kita klik tombol tambah tukang, maka akan menampilkan form terkait dengan data-data tukang pangkas yang akan ditambahkan ke dalam aplikasi. Seperti nama tukang pangkas, kita akan mengisi Redu, umur, username yang digunakan tukang pangkas untuk login di dalam aplikasi, share to, lalu kita masukkan passwordnya. Ketika selesai, kita klik tombol tambah tukang. Ketika selesai kita klik tombol tambah tukang, maka akan muncul tampilan daftar tukang pangkas yang telah ditambahkan. Pemilik barbershop juga bisa menghapus data tukang pangkas ketika tukang pangkas tersebut telah berhenti bekerja di barbershop yang dimilikinya. Untuk yang selanjutnya yaitu menu item barbershop saya. Nah, di menu item barbershop saya ini yaitu menu yang digunakan pemilik barbershop untuk mengelola data-data informasi terkait barang-barang yang dijual di barbershop yang dimilikinya. Untuk mencobanya, kita akan mengklik menu item barbershop saya tersebut. Nah, di sini karena barbershop yang baru kita tambahkan data item yang masih kosong, maka kategorinya pun masih merupakan data kosong. Di sini pemilik barbershop dapat melakukan tambah kategori barang yang dijual di barbershop tersebut. Ketika kita klik tambah kategori, maka akan muncul form untuk menambahkan kategori dari barang tersebut. Kita sebagai contoh, kita isi datanya dengan vitamin. Lalu kita klik tambah kategori. Setelah kita klik tambah kategori, maka akan muncul data-data form untuk mengisi data terkait barang-barang yang sesuai dengan kategori, yaitu vitamin. Kita akan mengisinya. Ini vitamin hair atau vitamin rambut.
Di sini kita akan mengisi juga harga dan deskripsi item. Deskripsi item ini boleh tidak kita isikan atau boleh kosong. Nah, di sini foto item diperlukan, berguna agar item yang dijual di barbershop tersebut sesuai dengan apa yang ada di aplikasi, agar pelanggan tidak ragu untuk memilih item tersebut. Ketika kita pilih salah satu gambar, maka akan gambar tersebut akan muncul di halaman tambah item barbershop. Ketika kita klik tambah item, maka data yang telah ditambahkan akan disimpan di database dan ditampilkan di dalam halaman item barbershop saya. Ketika pemilik barbershop ingin mendapatkan kategori baru, maka kita tinggal mengklik tambah kategori, dan jika ingin menambahkan tambah item baru, pemilik barbershop dapat menekan tombol tambah item. Untuk yang selanjutnya yaitu menu keluar. Keluar ini digunakan pemilik barbershop untuk logout akun pemilik barbershop dari aplikasi. Sekian untuk demo yang ke-6 ini, yaitu demo bagaimana fitur yang digunakan oleh pemilik barbershop di dalam aplikasi. Untuk yang selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana sih fitur-fitur yang digunakan admin barbershop di dalam aplikasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan demo dari aplikasi pemesanan waktu pangkas pada usaha jasa barbershop berbasis Android. Untuk demo yang selanjutnya yaitu demo ke-7, yaitu bagaimana sih fitur-fitur yang digunakan ketika kita login sebagai admin dari barbershop. Untuk yang pertama, kita membuka aplikasi yang digunakan oleh pemilik barbershop, admin barbershop, dan tukang pangkas. Lalu kita akan mengklik tombol masuk dan kita pilih sesuai dengan kota yang ingin kita login sebagai admin. Sebagai contoh, kita akan melakukan login sebagai admin yang telah kita daftarkan sebelumnya, yaitu di Medan Johor dan di Medan Barbershop. Lalu kita pilih tombol login sebagai admin. Kita masukkan passwordnya, username-nya. Ketika kita memasukkan data-data yang salah, maka akan tampil pesan error. Ketika kita memasukkan data-data yang benar sesuai dengan yang telah kita daftarkan, maka akan menuju ke halaman utama dari admin barbershop. Di halaman utama admin barbershop ini kita dapat melihat fitur-fitur yang digunakan oleh admin barbershop ketika telah melakukan login. Fitur-fiturnya tersebut yaitu admin dapat melihat profil dari admin tersebut dan bisa mengubah informasi akun dari barbershop tersebut. Lalu admin juga bisa melakukan ubah status buka tutup dari barbershop tersebut. Selanjutnya, admin dapat melakukan konfirmasi pemesanan dengan mengklik menu konfirmasi pemesanan. Menu konfirmasi pemesanan ini hanya admin yang bisa melakukannya. Setelah itu, sama seperti pemilik barbershop, admin juga bisa melihat informasi dari barbershop tersebut. Hanya saja, admin tidak bisa melakukan ubah gambar dan melakukan tambah pelayanan ke barbershop tersebut. Lalu, admin juga bisa melihat bukti-bukti faktur dari pemesanan yang telah selesai. Dan admin sama seperti pemilik barbershop dapat melihat daftar-daftar tukang pangkas yang ada di barbershop yang telah ditambahkan oleh pemilik barbershop. Hanya saja admin tidak bisa menambahkan dan menghapus dari data-data tukang pangkas yang telah ditambahkan. Hanya bisa melihat dan melakukan ubah status hadir atau tidak tukang pangkas tersebut di barbershop tersebut. Ketika kita klik tombol ini,
maka status dari tukang pangkas akan berubah menjadi hadir. Kita klik lagi, maka status dari tukang pangkas menjadi tidak hadir. Selain itu, admin juga bisa melihat ulasan dari pelanggan-pelanggan yang diberikan oleh pelanggan terhadap tukang pangkas. Setelah itu, fitur yang digunakan menu-menu yang digunakan admin yaitu menu item barbershop. Sama seperti pemilik barbershop, di menu item barbershop ini admin hanya bisa melihat informasi terkait dengan data-data item barbershop yang ada di barbershop tersebut yang telah ditambahkan oleh pemilik barbershop. Ketika kita klik salah satu item, maka akan memunculkan detail informasi dari item yang telah dipilih. Di sini admin bisa melakukan perubahan terhadap stok yang tersedia terhadap barang tersebut, apakah stok tersebut habis atau tersedia. Ketika kita klik tombol stok tersedia, kita klik tombolnya, maka status dari stok tersebut tersedia. Ketika kita klik lagi, maka stok tersebut berubah menjadi habis. Untuk menu yang terakhir yaitu menu keluar. Menu ini digunakan admin barbershop untuk mengeluarkan akun dari aplikasi tersebut. Jika kita ingin mengeluarkan akun, maka akun tersebut akan keluar dari aplikasi. Sekian untuk demo yang ketujuh ini, bagaimana fitur-fitur yang digunakan admin barbershop di dalam aplikasi. Terima kasih. Untuk demo selanjutnya yaitu saya akan menunjukkan bagaimana fitur-fitur yang digunakan oleh tukang pangkas sebagai login ke dalam aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk demo yang selanjutnya yaitu demo ke-8 atau demo yang terakhir, saya akan menunjukkan bagaimana sih ketika kita login sebagai tukang pangkas dan apa saja fitur-fitur yang digunakan oleh tukang pangkas di dalam aplikasi tersebut. Sebelumnya, kita membuka aplikasi yang digunakan oleh pemilik barbershop, admin barbershop, dan tukang pangkas. Lalu kita pilih barbershop sesuai dengan yang telah didaftarkan sebelumnya. Kita klik Medan, lalu kita klik Medan Kota. Maaf. Kita klik Medan Johor, lalu kita klik ini, lalu kita pilih login sebagai tukang pangkas. Nah, kita akan memasukkan username dan password dari tukang pangkas yang telah ditambahkan oleh pemilik barbershop sebelumnya. Kita pilih username-nya yaitu, sebentar saya lihat di database-nya, dengan username Sertu. Ketika kita memasukkan password yang salah, maka akan tampil pesan error bahwasanya kata sandi atau nama pengguna salah. Jika kita masukkan kata sandi yang benar, maka akan langsung menuju ke halaman dashboard dari tukang pangkas. Nah, halaman dashboard dari tukang pangkas tersebut berbeda dengan halaman dashboard yang ada di pemilik barbershop dan admin barbershop. Di sini tukang pangkas hanya bisa melihat profil dari tukang pangkas itu sendiri. Nah, ini yaitu profil dari tukang pangkas itu sendiri. Tukang pangkas juga bisa melakukan edit akun yang telah didaftarkan oleh pemilik barbershop. Lalu, tukang pangkas bisa melihat riwayat booking yang telah selesai dilakukan oleh pelanggan dan admin barbershop, dan juga bisa melihat total pendapatan yang di sini berapa. Lalu, tukang pangkas bisa melihat daftar notifikasi yang masuk yang dilakukan oleh pelanggan terhadap tukang pangkas tersebut, dan tukang pangkas bisa melakukan logout akun dari aplikasi. Ketika tukang pangkas memilih logout akun dari aplikasi, maka akun tersebut akan keluar dari aplikasi. Sekian demo dan hasil dari aplikasi pemesanan waktu pangkas
pada usaha jasa barbershop berbasis Android yang telah saya jelaskan dan saya buat videonya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan ataupun salah kata, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.